harus menjadi sebuah gerakan pencegahan korupsi yang bersifat sistemik dan sistematis, Pak Gubernur kemukakan, di mana kemudian bentuknya itu pada level partisipasi akan ada di level kolaborasi nantinya. Mudah-mudahan di tahun kelima ini ada kolaborasi. Ide-idenya bagaimana membangun sistem pencegahan itu bisa dari masyarakat yang kemudian ditempel dalam sistem. Jika kita melihat TGUPP dari masa ke masa, zaman Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta jumlahnya hanya 7 orang. Dan ini sumber dananya tidak berasal dari APBD, melainkan diambil dari dana operasional gubernur atau kasarnya dari gaji gubernur. Kemudian ada juga Basuki Cahayapurnama, gubernur selanjutnya, itu hanya berjumlah 9 orang. Dan sumber dananya juga berasal dari sumber dana operasional gubernur atau gaji gubernur. Nilainya pun juga hanya 2,3 miliar rupiah. Kemudian dilanjutkan oleh PLT gubernur saat itu adalah Sony Sumarsono, yang ini jumlahnya hanya 15 orang. Dan sumber dananya juga operasional gubernur, yang ini sebesar 2,3 miliar. Dan pada zaman era Anies Baswedan ini, maksud kami jumlahnya menjadi 73 orang. Dan sumbernya juga berasal dari APBD DKI Jakarta yang jumlahnya pada anggaran tahun ini diusulkan 26,5 miliar rupiah. Dan ininya memang menjadi sorotan, sudahlah tidak berasal dari operasional gubernur, diambil dari APBD, tapi juga tidak bisa dipantau oleh DPR. Dan juga hal lain yang juga menjadi sorotan, tim ini seharusnya berisikan PNS dengan pangkat terakhir, yakni kepala dinas atau kepala badan yang dimutasi. Namun, dalam TGUPP besutan Anies Baswedan ini, hampir dikatakan tidak ada lagi PNS di dalamnya. TGUPP hanya diisi oleh tenaga ahli non-PNS. Sebut saja, ada Bambang Wijoyanto yang dulunya pimpinan KPK. Lalu, apa kata pengamat terkait kondisi ini? Agus Pambagio, selaku pengamat kebijakan publik, menilai perlu ada transparansi dari perekrutan TGUPP. Ada indikasi TGUPP hanya sebagai wadah balas budi Gubernur Anies terhadap orang-orang yang membantunya dalam kampanye. TGUPP hanya fungsional, bukan struktural, hanya seperti konsultan gubernur. Jadi menurut Agus Pambagio, buat apa harus digaji mahal-mahal? Seharusnya Menpan RB bisa menindak TGUPP, bukan ASN, dikarenakan potensi melanggar undang-undang ASN sendiri sangat tinggi. Apa kata Agus Pambagio? Menurutnya itu buat bantu gubernur, tapi nggak jelas tugasnya, buang-buang anggaran saja sekian miliar. Pembahasan dan penyusunan anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tertutup, akibatnya ditemukan banyak kejanggalan dalam rencana kebijakan umum anggaran sementara DKI Jakarta tahun 2020. Ini adalah anggaran dari RPBD DKI Jakarta tahun 2020 yang sempat disorot. Nah, ini ada yang pertama, lem warna kuning ini. Anda tentu sudah tahu lem apa ini. Harganya kalau di RPBD, harganya 82 miliar rupiah, ini yang dianggarkan. Kemudian juga ada pembelian pulpen, ini harganya 124 miliar rupiah. Kemudian ada juga untuk cat jalur sepeda, ini katanya diimpor dari luar negeri, harganya 74 miliar rupiah. Kemudian ada juga untuk pembangunan septic tank komunal, harganya 166 miliar rupiah di 30 titik di Jakarta. Memang inilah yang disampaikan dan juga terlihat terpapar di publik. Pemprov DKI melalui Perusahaan Umum Daerah DKI Jakarta Pembangunan Sarana Jaya membeli 9 lahan tanah untuk rumah DP 0%. Nah, pembelian 9 lahan tanah terjadi tahun 2019, diduga ada markup harga dengan nilai korupsi ditaksir 1 triliun rupiah. KPK sudah menetapkan tersangka. Apakah Anies Baswedan tidak punya support system untuk mencegah hal ini terjadi? Seluruh tindak yang dilakukan oleh Pemda DKI harusnya itu di bawah kontrol gubernur. Gubernur tidak boleh lepas tangan juga, sekalipun misalnya yang melakukan korupsi itu adalah kepala BUMD-nya. Demokrat menunjuk mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto sebagai tim hukum. Tindakan-tindakan seperti ini bukan sekedar abal-abal, ini brutalitas demokratik terjadi di negara ini.
Kantor Staf Presiden menanggapi pernyataan Bambang Wijoyanto, tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin, mempertanyakan kenapa Demokrat selalu membawa nama Presiden di masalah internal partainya. Ali menegaskan pemerintah tak turut campur masalah Demokrat. Waktu saya ditanya apa komentar saya atas pernyataan Saudara Bambang Wijoyanto, saya bilang lucu, geli, dan jijik. Ada orang Demokrat, masalahnya masalah internal partai, kemudian yang buat KLB adalah orang Demokrat, kok Jokowi yang jadi bulan-bulanan. Ini ada kerangka berpikir yang keliru, menyesatkan publik, sesat ya, tidak saja sesat tetapi menyesatkan. Di mana logikanya ada masalah internal partai politik, kemudian partai itu dinilainya telah diserang, kemudian negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah dan diserang. Kemudian ada brutalisme, demokrasi, lucu, diksi yang saya kira harus butuh referensi yang kuat ini, Mas Bambang ini ya. Brutal itu, Bung, artinya kasar, artinya kurang ajar, artinya biadab, tidak tahu aturan. Siapa yang Anda maksud dengan brutal itu? Ya, di era demokrasi, di era Pak Jokowi itu, yang Anda maksudkan dengan brutal itu yang siapa? Siapa yang kurang ajar, siapa yang kasar, siapa yang biadab itu? Yang Anda maksud itu siapa? Masa ada seorang tokoh seperti Bambang Wijoyanto komentarnya seperti gitu? Aduh, sayang sekali. Ya, jadilah pembela hukum, pengacara yang profesional. Pembela hukum itu kan Anda tahu, itu kan penegak hukum. Jadi jangan Anda menabrak hukum. Kalau kehabisan argumentasi, saya kira tidak perlu harus menyerang ke sana kemari. Berkali-kali kami ya, pemerintah telah memberikan keterangan secara terbuka ke ruang publik. Masa sih tidak pakai hati, tidak pakai nurani, tidak akal sehat dalam menerjemahkan semua diksi dan narasi yang telah kami sampaikan? Pemerintah pasti bekerja secara profesional. Ada undang-undangnya, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Saudara, kritikan kepada TGUPP Gubernur Anies Baswedan muncul dari Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Andika. Gerindra menilai banyak pelanggaran aturan yang dilakukan oleh anggota TGUPP. Menurutnya, TGUPP Gubernur Anies Baswedan lebih baik dibubarkan. Ini setelah Bambang Wijoyanto selaku Ketua Komite Pencegahan Korupsi Jakarta yang menjadi bagian dari TGUPP DKI justru menerima pekerjaan sebagai kuasa hukum Partai Demokrat. Di sisi lain, Gerindra menilai banyak pelanggaran aturan hingga ketidakprofesionalan dalam bekerja. Iya, Bang. Iya, Bang. Tidak mempermasalahkan apakah BW itu jadi law firm-nya pihak mana. Yang kita permasalahkan adalah bahwa BW mendapatkan gaji dari negara, dari uang rakyat, dari pajak yang kita pungut dari rakyat. Di sinilah kita melihat bahwa ternyata TGUPP ini banyak yang tidak sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hal lain kenapa saya menuntut supaya dilakukan evaluasi kepada TGUPP, bahkan angka konkret bila perlu sampai dengan pembubaran. Jadi intinya bukan kepada terkait masalah BW ini hanya bisa masuk saja, tetapi khusus terhadap TGUPP.